Baik. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan. Baik, ini dua haji yang memang resmi dari pemerintah dan sudah diberikan kuota dari pemerintah. Nanti kita akan bahas satu persatu kelebihan juga kekurangan pada visa-visa haji tersebut. Selanjutnya ada visa haji furoda. Ya, haji furoda atau mujamalah ini nanti sama ya. Haji furoda atau mujamalah itu biasanya juga dulunya dia tidak legal, namun sekarang sudah ada legalisasi dari pemerintah. Selanjutnya nanti ada resident permit yang insya Allah akan kita pilih. Ini jenis visa yang insya Allah akan kita pilih untuk program haji di Imron Travel. Juga ada visa bisnis dan visa turis yang juga kita insya Allah akan pilih. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan apa alasan kami memilih dua tipe visa ini untuk program haji di tahun ini. Bahkan di tahun sebelumnya dan juga insya Allah mungkin tahun yang akan datang. Baik, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya tentang visa haji reguler. Nah, kalau haji reguler yang mungkin sering kita tahu, ya dia resmi dari pemerintah, harganya juga murah ya. Nah, kalau dulu itu sekitar 40 juta, namun tahun kemarin itu, tahun lalu, ketika dihitung-hitung, ya setorannya kepada pemerintah sekitar 90-an juta. Nah, ini kenaikannya tidak disangka-sangka bisa sampai sebesar itu. Dulu biasanya pelunasan untuk haji itu hanya sekitar 5 juta, 10 juta, mungkin 20 juta. Tapi tahun kemarin pelunasannya itu hampir 40 jutaan. Sehingga tahun kemarin ternyata harga haji reguler ini sudah naik bahkan mendekati 100 jutaan. Nah, selanjutnya keunggulan selanjutnya apalagi selain resmi murah yaitu diurus oleh pemerintah. Artinya pemerintah sendiri nanti yang akan mengurus semua akomodasi dan lain hal dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa kekurangan dari visa reguler ini? Sebagaimana kita tahu, visa reguler ini masa tunggunya sangat lama ya, bahkan sampai puluhan tahun. Di berbagai daerah itu berbeda-beda, nah betul memang. Namun rata-rata hampir puluhan tahun menunggu untuk bisa berhaji menggunakan visa reguler ini. Selanjutnya fasilitas, ya fasilitas untuk haji reguler itu tidak menentu. Kenapa saya tulis tidak menentu? Ya dia bagus ya, alhamdulillah cukup lah untuk sekelas haji umroh bintang 3 lah mungkin ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah umroh bintang 3, nah itu hampir mirip. Nah kenapa kita tulis tidak menentu? Karena memang untuk haji reguler ini kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah menjadi petugas haji reguler 3 kali. Ya hotel yang dipilih itu memang berbeda-beda dan hotel-hotel yang ada itu ya ada yang memang bagus, ada yang memang sangat kurang gitu ya dari segi fasilitasnya. Nah, jika mungkin Bapak Ibu beruntung dapat yang bagus, kalau tidak beruntung dapat yang kurang bagus. Bahkan dari segi jarak juga untuk haji reguler ini pemerintah yang mengatur sehingga kita tidak bisa saya ingin lebih dekat dengan Ka'bah segala macam tidak bisa. Untuk haji reguler ini pasti hotel-hotelnya yaitu jauh sekali ya, sekitar 1,5 kilo bahkan sampai 3 kilo dari 3 kilometer dari Makkah dari Ka'bah. Nah ini selalu biasanya disediakan bis solawat atau bis shuttle ya. Nah ini fasilitas yang didapatkan ketika memilih haji reguler. Terus tendanya juga tenda reguler ya, tenda di Arafah, Mina dan Musdalifah. Kita bisa tahu sendiri memang tendanya sangat kecil ya, ibarat kata kita hitung kecil dengan kapasitas yang lumayan banyak, ya lumayan antri lah ketika ingin kamar mandi dan lain hal segala macam gitu ya. Selanjutnya regulasinya juga kadang berubah-berubah ya, artinya tadi kadang ada ketentuan, kayaknya tahun ini juga akan ada ketentuan kesehatan ya. Kalau tahun lalu itu atau tahun-tahun sebelumnya yang masih sakit dan masih bisa berjalan masih diizinkan, tapi mungkin tahun selanjutnya yang sudah pakai kursi roda atau mungkin sudah sakitnya cukup parah tidak akan diizinkan untuk pergi. Nah, ini juga ada resiko-resiko Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah menunggu puluhan tahun, namun qadarullah dengan kondisi kesehatan bisa jadi tidak berangkat seperti itu. Baik, ini haji reguler kita sudah tahu semua. Selanjutnya yaitu haji khusus. Nah, ini juga dari pemerintah. Dari 240.000 kuota itu ada biasanya sekitar 20 ribuan kuota untuk haji khusus.
Haji khusus ini tidak semua travel mendapatkan kuotanya karena memang kuotanya ini sangat terbatas dan pemerintah biasanya membaginya pada travel-travel yang sudah sangat besar. Nah, insya Allah kalau mungkin Bapak Ibu juga ingin mencari haji ini silahkan. Nah, haji ini resmi ya cukup mahal harganya memang hampir mirip dengan haji yang nanti visa bisnis ataupun visa turis yang akan kita keluarkan. Nah, programnya hampir mirip ya, harganya sekitar 200 jutaan, bahkan ada yang 250 juta, macam-macam travel menjual macam-macam. Tapi angkanya di sekitar 200-an juta. Ini untuk yang haji khusus dari pemerintah. Nah, ini diurus oleh pemerintah sendiri, kuotanya dari pemerintah, fasilitasnya memang sangat VIP, mantap. Fasilitasnya bagus, enak. Insya Allah ini terbaik kalau memang masih ingin menunggu. Namun ini juga masih ada masa tunggunya. Nah, ini kekurangannya. Masa tunggunya sekitar 7 tahun atau lebih. Ya, awalnya dulu 5 tahun, terus setelah COVID jadi 7 tahun, mungkin bisa juga bertambah lagi. Kita tidak tahu karena regulasinya selalu tidak tetap ya. Dari pemerintah regulasinya selalu tidak tetap dan mungkin terbatas. Itu kuotanya sedikit, bahkan mungkin sebagian bisa mendapatkan masa tunggu yang lebih lama. Seperti itu. Nah, ini sekitar 200 jutaan juga. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke visa haji yang memang langsung atau tanpa antri. Nah, yang pertama yaitu haji furoda. Ya, visa haji furoda atau mujamalah. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa searching juga silakan. Nah, haji furoda atau mujamalah ini jenis visanya itu sebenarnya adalah visa undangan. Dulunya dia belum legal, belum diakui oleh pemerintah. Nah, dulu masih sama dengan jenis yang lain ya, yang insya Allah akan kita gunakan. Namun seiring berjalannya waktu dan masif yang menggunakan, akhirnya visa furoda ini juga menjadi legal untuk sekarang. Nah, pemerintah sudah mempunyai ibarat kata regulasinya untuk haji furoda. Namun kita akan bahasnya nanti satu persatu. Baik, kita akan bahas dulu dari benefitnya haji furoda. Haji furoda ini berangkatnya langsung, betul. Bapak Ibu daftar sekarang, Bapak Ibu juga berangkat insya Allah tahun ini juga atau sekarang juga gitu. Nah, untuk visa furoda normalnya adalah tenda reguler. Namun biasanya banyak travel-travel yang mengupgrade ya, mengupgrade visa furoda ini atau haji furoda ini menjadi tendanya di Arafah, Mina dan Musdalifah yaitu dengan tenda VIP. Namun ini pun ternyata banyak kendala ya. Kami di lapangan terutama tahun kemarin ini baru banget kejadian banyak travel-travel besar yang membuka paket furoda ini ya. Namun perlu Bapak Ibu ketahui ya, sebenarnya furoda itu adalah tendanya reguler. Nah, untuk upgrade VIP biasanya mereka menggunakan manajemen atau bookingnya yaitu booking bawah tangan ya. Booking bawah tangan melalui pemilik-pemilik tenda atau pemilik pelayanan di Arafah, Mina dan Musdalifah. Nah, ini sangat rentan, sangat riskan. Bahkan kemarin kejadian travel besar, saya tidak bisa sebutkan namanya, inisialnya mungkin bisa saya sebutkan beberapa ya, ada JI atau mungkin dari ustadz-ustadz yang besar juga ada ya. Itu qadarullah jemaah-jemaah yang membayar 400 juta, 500 juta yang harusnya mendapatkan tenda yang VIP, namun ternyata pada hakikatnya tidak dapat mendapatkan tenda tersebut. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena memang untuk tenda VIP itu sebenarnya tenda khusus disediakan untuk haji khusus. Haji yang tadi saya sampaikan sebelumnya yang antrinya 7 sampai beberapa tahun, 5 sampai 7 tahun. Mungkin sekarang sudah 7 tahun. Nah, sebenarnya tenda-tenda VIP ini dikhususkan untuk itu. Tenda VIP bagi orang-orang Asia ya, Asia Tenggara dan Asia. Nah, itu adalah khusus untuk haji khusus. Namun biasanya yaitu ya travel-travel yang sudah besar ya, bahkan ya mungkin yang sudah lama seperti makro dan segala macam, mereka juga terkadang menggunakan cara-cara itu untuk apa? Untuk bisa mendapatkan visa furoda, namun tendanya di Arafah, Mina dan Musdalifahnya mendapatkan tenda yang VIP. Kenapa harganya bisa mahal? Nah, ini kita bahas setelah ini ya. Baik. Selanjutnya, apa sih kelemahan dari visa furoda ini? Pertama, visanya tidak pasti. Banyak sekali kejadian, mungkin Bapak Ibu sering dengar, seseorang telah mendaftar visa furoda itu
di detik-detik terakhir keluarnya bahkan visa ini menegangkan gitu ya. Membuat mungkin spot jantung ya kalau kita ibaratkan. Artinya visa ini sangat tidak pasti. Kenapa? Karena bahkan satu keluarga pun bisa terpisah. Yang satu keluar visanya, yang satu tidak keluar dan akhirnya tidak bisa berangkat. Akhirnya apa? Akhirnya banyak juga travel-travel besar ya. Maaf, mohon maaf, mungkin bisa dimatikan. Nah, sebentar. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk visa Poroda ini pertama visanya tidak menentu, keluarnya di detik terakhir sangat menegangkan. Nah ini bahkan banyak yang akhirnya tidak keluar visanya. Bahkan jemaah kami yang tahun kemarin banyak yang ikut ke kami karena sudah ibarat kata trauma ya. Trauma, dia sudah mendaftar dengan visa Poroda namun tidak bisa berangkat. Gitu. Akhirnya pindah. Walaupun dijanjikan tahun depan insya Allah bisa, tahun depan insya Allah bisa. Namun kan namanya orang ya sudah dijanjikan seperti itu. Bahkan tahun depan pun belum ada kepastian gitu. Karena visa Poroda ini memang keluarnya detik terakhir dan kadang keluar kadang tidak. Itu satu kelemahannya. Terus selanjutnya harganya sangat fantastis ya. Bisa sekitaran 400 sampai 500 jutaan ya. Tahun lalu ya. Nggak tahu, tidak tahu untuk tahun ini seperti apa ini untuk yang VIP-nya. Tapi untuk yang bukan VIP mungkin di harga 300. Namun tetap di situ ada ketidakpastian yang di istilahnya yang disajikan seperti itu. Selanjutnya kuotanya juga terbatas dan juga perubahan regulasi. Nah, ini juga terkadang bisa jadi kena dampak perubahan regulasi dari Saudinya sendiri. Jadi di tahun kemarin atau tahun sebelumnya lagi, 2 tahun terakhir ini, yang 2 tahun sebelumnya itu kami mendapati bahwasanya itu sampai 7.000 orang dengan visa Furoda tidak keluar visanya. Tidak ada, tidak bisa keluar visanya. Bahkan yang tahun kemarin pun informasinya sekitar 3.000-an tidak keluar. Namun sebagiannya keluar, alhamdulillah. Tapi 2 tahun sebelumnya itu yang sangat parah. Bahkan sampai 7.000 eh, orang visanya tidak keluar. Akhirnya apa? Mereka sudah tidak enak ya, malu mungkin dengan keluarga, dengan tetangga. Akhirnya apa? Biasanya mereka tetap berangkat menuju Jakarta dan tinggal di hotel di Jakarta. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mendapatkan hal yang seperti ini. Ini visa Forodaya memang dia rentan, tapi kalaupun dapat memang enak sih, eksklusif ya. Kalaupun dapat eksklusif, namun ya tadi tendanya sebenarnya reguler, dia bisa upgrade VIP kalau dapat, kalau enggak seperti tahun kemarin. Banyak yang tidak dapat. Karena memang sudah penuh ya tendanya atau kuotanya sudah penuh di tenda tersebut. Karena banyak sekali sekarang. Nanti kita akan bahas ya. Kenapa saya menggunakan visa selanjutnya? Apa sih alasan saya? Apakah travel-travel besar ini tidak menggunakan visa yang saya pakai? Nah nanti kita bahas insya Allah. Baik, selanjutnya visa yang insya Allah akan kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan visa resident permit. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat playernya yang harganya 300 jutaan. Nah, itu menggunakan visa resident permit. Nah, visa ini kalau kita artikan secara Indonesianya adalah visa izin tinggal sementara. Nah, izin tinggal sementara. Jadi kita mendapatkan visa untuk izin tinggal sementara. Bahkan kita mendapatkan ID card. Ya. ID card yang menandakan kita sebagai penduduk asing yang bisa tinggal sementara di Arab Saudi. Nah ini sekali daftar biasanya untuk 1 tahun. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti keluar, nah itu untuk 1 tahun. Nah ini jenis visa yang insya Allah yang pertama yang akan kita gunakan. Kenapa kita menggunakan visa ini? Karena ini visa yang paling aman, visa yang paling nyaman menurut kami. Kenapa? Yang pertama langsung saja, pertama kita bisa langsung berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu daftar hari ini ya. Kalau di kita insya Allah sudah disampaikan di player DP 50 juta langsung kita proses ya, kita proses semuanya ya, nanti paspornya bisa dikirimkan, kita proses langsung biometrik. Setelah itu mungkin beberapa pekan selanjutnya kita akan berangkat umroh untuk sidik jari dan pembuatan ID card izin tinggal itu. Baik, selanjutnya apa? Fasilitas tendanya kita VIP. Ustaz kok bisa VIP? Ya ini kalau ini benar-benar VIP. Kenapa benar-benar VIP?
Status visa resident permit itu ketika kita sudah di sana itu terhitung sebagai penduduk lokal. Jadi kartu kita itu memiliki nomor dan nomor ID-nya itu adalah sebagai penduduk lokal. Jadi seperti saya sendiri dulu ketika mahasiswa di sana, kami sudah punya ID card untuk izin tinggal sementara sebagai mahasiswa. Nah, kartu izin tinggal ini ada nomornya. Nah, nomor itu terdetek sebagai penduduk sementara Arab Saudi. Sehingga apa? Kami mahasiswa itu kalau ingin berhaji tinggal buka web resminya di sana, langsung kita cari paket. Ya, paket khusus tenda VIP untuk siapa? Untuk penduduk lokal. Nah, kenapa kita pakai ini? Salah satunya itu. Tenda yang bisa kita dapatkan adalah tenda VIP dan itu untuk penduduk lokal kuotanya gitu. Jadi kita terhitung penduduk lokal karena kita sudah memiliki visa resident permit sehingga kita tinggal beli saja. Nah, itu enaknya. Jadi biasanya gini Bapak Ibu mungkin perlu saya sampaikan juga namanya istilah kata ya tuan rumah ya. Namanya tuan rumah pasti selalu menyediakan fasilitas terbaiknya untuk siapa? Untuk warganya dong, betul ya. Sama kayak kita di Indonesia, pasti fasilitas terbaiknya rata-rata diberikan untuk warganya. Sama Arab Saudi pun seperti itu. Bahkan Arab Saudi itu menjunjung tinggi sekali apa namanya pelayanan bagi warga negaranya sendiri. Bahkan kita sebagai orang asing itu sangat sulit berbisnis di sana. Semua harus melalui warga lokal. Nah, ini makanya Saudi itu terkenal dengan mereka itu sangat memuliakan warga negaranya. Nah, kita bisa membeli tenda ini. Nah, ini sangat 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 worth it. Kenapa? Karena tendanya benar betul VIP, makanan tersedia, kasur bantalnya nyaman, tendanya nyaman, AC-nya dingin dan lain sebagainya. Ya, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, hotelnya kita sediakan variasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh memilih mau yang di bintang 3, bintang 4 ataupun bintang 5. Nanti bisa dipilih sendiri. Nah, ini enak hotelnya. Insya Allah kita mungkin pakainya sofa ya. Sofa bintang 5 mudah-mudahan atau setaraf dengan itu. Intinya yang masih dekat dengan Masjidil Haram ya. Selanjutnya apalagi? Nah, visanya ada kepastian. Kok bisa ada kepastian Ustaz? Naam. Karena kita mengurus jauh-jauh hari. Ya, jadi Bapak Ibu daftar sekarang, DP-nya sekarang, diurusnya mungkin sekitar bulan depan langsung sudah selesai. Setelah itu umroh dulu, sidik jari di sana, keluar kartunya. Artinya jauh-jauh hari kita sudah punya identitas sebagai warga sementara penduduk Saudi. Nah, ini visanya sudah keluar gitu ya. Visanya sudah keluar. Bahkan kartunya sudah keluar. Jadi ada kepastian tentu karena sudah ada visanya. Tinggal menunggu saja waktu keberangkatan. Seperti itu. Selanjutnya tadi ada gratis umroh, naam. Jadi nanti saat proses pembuatan ID card itu, Bapak Ibu harus pergi ke Saudi. Nah, itu kita akan biayai include dari harga tersebut. Kita biayai perjalanannya di sana sekitar 4 sampai 5 hari, mungkin bisa 6 hari, tergantung nanti proses pembuatannya. Insya Allah paling cepat yaitu di 4 hari, tapi paling lambat mungkin bisa seminggu seperti itu. Jadi nanti bisa menikmati ya di sana sambil umroh ya, umroh begitu dengan yang akan berangkat nanti mungkin Bapak Ibu suami istri nanti bisa berangkat bareng, umroh bareng di sana. Nanti kita kelompokkan kalau di sini sudah ada yang daftar sekitar 10 orang, nanti 10 orang berangkat duluan, membuat resident permit kartunya sambil umroh gratis. Untuk fasilitas umrohnya mungkin saya sampaikan mohon maaf tidak bintang 5 ya. Untuk fasilitas umrohnya ya kita fasilitas umroh biasa standar ya. Insya Allah nyaman, masih kategori nyaman. Insya Allah tidak di apartemen tapi tetap di hotel insya Allah. Naam. Selanjutnya prosesnya mudah. Naam. Nanti prosesnya insya Allah kita yang atur. Nah Bapak Ibu mungkin bertanya, Ustadz nanti izin tinggalnya apa? Nah insya Allah nanti kita yang urus. Alasannya kita yang urus. Nanti bisa jadi mungkin sebagai eh, apa tenaga ahli lah atau mungkin sebagai macam-macam ya. Karena di sana kan nanti kita sponsornya banyak ya, ada sponsorshipnya dari restoran atau dari apa sehingga nanti mereka yang akan mengeluarkan. Tapi tidak bekerja sungguhan. Artinya hanya sebagai status saja. Status kenapa sih saya harus tinggal sementara? Nah, itu sebagai guru kah? Sebagai mungkin pekerja kantoran kah? Atau sebagai apa nanti seperti itu. Nanti kita yang urus proses itunya, izinnya sebagai apa nanti kita yang akan urus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan itu, tinggal fokus pada persiapan berkas yang ada saja. Baik,
Nah, namun kelemahannya di resident permit ini kita ada batasan usia. Itu saja ya kelemahannya. Batasan usianya maksimalnya di 55 tahun dan minimalnya di 21 tahun. Jadi mungkin nanti yang lebih dari 55 tahun atau yang kurang dari 21 tahun, nah insya Allah kita sediakan alternatifnya. Nah, ini sini harganya cukup mahal memang ya 300-an namun bersaing sekali dengan visa Furoda yang tadi ya. Yang memang harganya juga lebih fantastis namun juga kepastiannya tidak ada. Silakan nanti bisa di-compare sendiri. Selanjutnya ya, satu lagi di sini kita cantumkan betul-betul kita real ya, kita sampaikan kita tanpa atribut seragam. Artinya apa? Kita berangkat dari Indonesianya menggunakan seragam masing-masing. Artinya menggunakan pakaian masing-masing. Nanti saya akan perlihatkan foto-foto jemaah di tahun yang kemarin sehingga Bapak Ibu bisa tahu gambarannya. Artinya kita seperti berangkat turis biasa ya atau seperti berangkat jalan-jalan seperti biasa. Jadi untuk di Indonesia sampai ke Saudi kita tidak pakai seragam. Insya Allah nanti sudah di sana baru seragam itu bisa dipakai gitu sebagai tanda, sebagai identitas agar kita bisa saling mengenal dengan satu rombongan gitu ya. Dan saya juga sebagai panitia atau sebagai penyelenggara nanti juga bisa mengetahui oh ini adalah jamaah kami, ini adalah siapanya kami seperti itu. Baik, itu untuk visa resident permit. Nah, selanjutnya adalah alternatif kalau misalkan nanti tidak bisa nih umurnya masuk pada yang visa resident permit ini, maka apa solusinya? Solusinya insya Allah yaitu menggunakan visa jenisnya visa kunjungan bisnis atau visa kunjungan turis. Ini dari segi benefitnya sama ya. Yang, ada beberapa yang berbeda memang kita akan sebutkan insya Allah dengan jelas, dengan gamblang. Ya. Yang pertama dia tetap langsung berangkat. Naam. Jadi Bapak Ibu DP nanti 20 juta, setelah itu langsung proses. Prosesnya adalah mengumpulkan berkas ya, paspor segala macam. Nanti kita akan daftarkan untuk di biometrik ya. Biometrik ini apa? Di situ ada rekamnya, rekam sidik jari, rekam kesehatan segala macam. Insya Allah nanti itu semua akan dibantu oleh kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing. Sudah include juga di dalam harga sekitar 210 juta yang kita share itu sudah include dalam harga. Jadi tidak perlu lagi memikirkan itu. Jadi nanti insya Allah ada tim kami juga. Bisa nanti saya sendiri yang mendampingi, bisa juga nanti dari tim kami menunggu nanti biasanya lokasi untuk biometriknya yaitu di Halim ya. Ada dekat Halim. Ada satu lagi di Jakarta Timur kalau nggak salah ya. Masih sama lah, dekat lah dari situ. Ada dua tempat. Nah, yang di Surabaya juga ada. Kalau bagi yang di Jawa ya. Nah, itu nanti bagi yang memang di luar Jawa Barat bisa nanti pakai yang di Surabaya. Tapi untuk yang di Jawa Barat kita yang di Jakarta saja insya Allah. Nah, baik lanjut. Nah, ini fasilitasnya apa Ustaz? Nih fasilitasnya kalau yang ini tidak bisa VIP. Tendanya adalah tenda reguler. Nah, tapi untuk hotel insya Allah kita belikan yang sama. Nah, kalau yang 210 ini kita hotelnya langsung bintang 5. Kok Ustadz beda ya dengan visa yang tadi ya? Karena visa kunjungan bisnis atau turis ini memang harganya lebih murah dari segi visanya saja. Kalau untuk visa resident permit memang sangat mahal dari harga visanya saja gitu. Jadi kita bisa apa? Kita bisa oper nih budgetnya untuk kita maksimalkan di hotel bintang 5 insya Allah nanti. Nanti akan ada hotel bintang 5 untuk kita tinggal di Madinah dan di Makkah insya Allah. Selanjutnya visanya ada kepastian betul. Sama dengan yang tadi visanya diurus di bulan-bulan jauh sebelum haji. Jadi Bapak Ibu nanti sudah keluar visanya mungkin bisa di bulan Januari, Februari, Maret. Ya, itu sudah keluar visanya. Kalau yang daftarnya terlambat ya mungkin Maret gitu. Tapi kalau yang daftarnya cepat bisa diurus cepat-cepat. Bahkan Desember ini pun kalau sudah banyak nanti kita akan urus terlebih dahulu sebagian. Jadi tidak numpuk banyak ya. Jadi kita urus semuanya kita biometrikan di sana. Nanti insya Allah biasanya sekitar semingguan atau 5 sampai 7 hari itu sudah jadi visanya. Nanti akan di SMS langsung ke email Bapak Ibu semua. Nanti juga saya akan dikirimi fotonya langsung insya Allah. Nanti kita fotonya akan kirim. Nah nanti untuk paspor tetap kita yang pegang terlebih dahulu sampai nanti keberangkatan. Baik, harganya lebih murah tentunya karena ini alternatif. Harganya lebih murah dari yang resident permit. Ya, hampir 100 juta perbedaannya ya.
Baik. Kelemahannya apalagi Ustadz untuk yang haji bisnis atau visa bisnis atau turis ini. Kelemahannya yang pertama, kita hanya bisa mendapatkan tenda di Arafah saja. Adapun untuk yang resident permit itu full ya. Arafah ada tendanya, Mina ada tendanya. Ya Musdalifah semua ya. Kalau Musdalifah semua rata tidak pakai tenda ya. Artinya memang kita hanya mampir sebentar saja. Kalau di Musdalifah itu di malam hari mampir sebentar, setelah itu langsung ke Mina. Memang semuanya ya. Semua mau yang furoda, mau yang haji khusus, mau yang reguler, semua pasti kalau di Musdalifah memang tidak ada tenda. Nah, tapi untuk yang resident permit itu lengkap, minanya juga plus tenda, bahkan di tendanya pun VIP. Nah, adapun yang ini kita tidak bisa janjikan, kita betul-betul berikan kegamblangan bagi Bapak Ibu bahwasanya visa yang ini kita hanya mendapatkan tenda di Eropa saja. Tendanya seperti apa ya? Tendanya tenda reguler. Namun sudah ada info, insya Allah nanti kita akan sampaikan juga. Jadi nanti saya akan sampaikan juga bahwasanya tenda reguler ini kita akan usahakan ya. Karena tahun depan ini sudah banyak travel yang melirik untuk jenis visa 2 ini. Sebelumnya mungkin mereka main aman ya, tapi main aman malah buntung ya karena tadi banyak sekali di Puroda itu banyak sekali kasusnya. Yang di Puroda itu ada yang nggak berangkat, tendanya bagaimana segala macam sehingga mereka buntung akhirnya. Akhirnya mereka sudah mulai melirik ke sini. Nah, selanjutnya apa? Nah, Bapak Ibu nanti pesawatnya tidak bisa direct ya. Kalau untuk yang ini kita biasanya transit di Riyadh ya atau di mana di Qatar gitu ya. Jadi kita tidak bisa direct langsung ke Mekah, langsung ke Jeddah atau ke Madinah ya. Itu kelemahan yang kedua. Selanjutnya apalagi sama ya ini kita tidak bisa pakai atribut seragam ketika berangkat. Seragamnya kapan? Nanti dipakai ketika sudah di sana. Jadi di Indonesia kita seperti kita jalan-jalan. Pakaiannya normal, memakai pakaian yang rapi, yang sopan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah sekarang saya akan bahas alasan. Nah ini, kenapa sih kita memilih dua jenis visa ini, resident permit dan kunjungan bisnis atau kunjungan turis. Yang paling utama adalah visa-visa yang lain, ya. Kalau yang reguler kan memang dikelola oleh pemerintah, kita tidak bisa memberikan. Dan travel hanya bisa memberikan ya fasilitas yang puroda dan jenis visa yang lainnya. Salah satunya ini. Kenapa resident permit? Kenapa visa turis bisnis? Yang pertama, haji tanpa antri langsung berangkat. Nah, ini yang pertama. Kita bisa memilih haji yang bisa langsung berangkat dan tanpa antri. Selanjutnya apa? Bisa memberikan kepastian pada jamaah. Kita tidak menjual sesuatu yang goror ya. Sesuatu yang tidak jelas. Kayak seperti tadi Puroda itu kita masih menjual sesuatu yang belum jelas karena memang visanya belum jelas apakah akan keluar atau tidak keluar seperti itu. Maka ini kita hindari. Kita tidak mau menjual sesuatu yang masih gambling, masih tidak tahu nih, berangkat atau tidak, gitu. Visanya keluar atau tidak. Yang kedua, mau kita ingin memastikan pelayanan terbaik sehingga apa di visa resident permit ini insya Allah kita pelayanannya sangat terbaik karena itu yang paling aman, itu yang paling juga mudah juga ya. Karena di bandara pun enak, nanti dimanapun juga enak. Kita punya ID card, ya. Kita aman ya. Kita kalau dimanapun kita posisinya nyaman dan aman, tinggal menikmati saja nanti proses hajinya, gitu ya. Nah ini memastikan apa yang terbaik. Terus untuk yang tadi alternatif itu juga insya Allah kita berikan pelayanan yang terbaik. Ya. Walaupun kita hanya mendapatkan Arafah, namun tenang saja. Nanti kita akan ada namanya hotel transit. Oh ya tadi belum kebahas ya. Dua visa ini nanti ataupun Poroda pun semua ya. Semua visa yang hajinya langsung berangkat. Yang hajinya tanpa antri mau Poroda, mau resident permit, mau yang ini. Itu selalu di dalam pilihannya akan ada pilihan hotel transit. Hotel transit ini bagaimana Ustadz? Ya hotel transit ini adalah hotel biasa, namun dia posisinya memang jauh dari Masjidil Haram. Kenapa bisa ada hotel transit? Nah, Bapak Ibu mungkin akan saya informasikan bahwasanya harga hotel itu ketika bulan haji itu sangat mahal. Bahkan satu malam bisa sampai puluhan juta untuk yang bintang 5 itu. Satu malam, satu kamar. Kalau kita pakai budget yang ini tentu
Tentu kalau misalkan sebulan di sana 25 hari, 20 hari tidak akan masuk budget yang 300 juta ini. Bayangkan saja satu malam per kamarnya hampir puluhan juta. Nanti bisa dibayangkan. Itu ketika musim haji. Bahkan di musim-musim Ramadan pun nanti itu harganya sudah lumayan itu. Bahkan belasan juta, bisa sampai 20 jutaan. Ya. Apalagi di haji. Nah makanya kenapa ada hotel transit? Semua pasti menggunakan ini. Karena kita untuk memangkas, ya, memangkas budget. Nah, memangkas budget sehingga tidak terlalu besar. Gitu ya. Sehingga nanti kita hanya di hotel bintang 5 itu kalau di Madinah mungkin bisa sampai 5-6 hari atau seminggu, sepekan. Nah, untuk di Mekahnya juga sama, 5 hari sampai 6 hari itu kita di hotel bintang 5. Setelah itu kita akan pindah ke hotel transit. Tujuan yang keduanya, kenapa harus hotel transit? Hotel transit ini posisinya adalah dekat dengan Jamarot, dekat dengan nanti proses kita melaksanakan haji. Makanya hotel ini dipilih adalah untuk apa? Untuk memudahkan mobilisasi. Karena Bapak Ibu mungkin nanti akan merasakan saat haji itu betul-betul crowded, betul-betul padat. Jalanan itu macet itu jangan ditanya. Ya, pasti akan macet sekali. Nah, nah, kenapa kita pilih ini ya? Itu tadi salah satu. Semua travel pilih hotel transit. Kenapa? Karena untuk memudahkan. Sehingga apa? Saat nanti sudah mendekati hari H, perjalanan dari hotel menuju ke tenda itu tidak terlalu lama, tidak terlalu mengantri, tidak terlalu macet seperti itu. Karena lebih dekat posisinya dengan pelaksanaan nanti haji yaitu di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Nah, selanjutnya apalagi kami memilih ini? Selanjutnya adalah memberikan alternatif haji langsung. Selama ini mungkin haji langsung itu dinominasi dengan haji Puroda, Mujamalah atau haji plus yang mungkin sering Bapak Ibu dengar. Ya, ini haji-haji plus ini dia haji Puroda ini ya itulah tadi banyak sekali kelemahannya. Kita tidak mau memberikan harapan palsu bagi jemaah. Kita ingin memberikan kepastian, makanya kita tidak pilih ini. Kita cari alternatif. Bagaimana caranya kita bisa berhaji menggunakan visa yang memang boleh masuk ya, boleh masuk ya dengan presiden permit dan visa bisnis ini kita boleh masuk. Sesungguhnya imigrasi itu tidak ada ketentuan dia melarang kita berangkat dengan menggunakan visa ini. Itu tidak ada ketentuan. Entah nanti kita di sana mau haji ataupun mau apa itu tidak ada ketentuan mereka menyetop. Walaupun itu momennya momen haji. Namun biasanya mereka juga ya mencari celah untuk bisa mendapatkan uang. Ya. Itulah makanya Indonesia ini ya nauzubillah ya di negara lain mungkin di Malaysia, di Singapura banyak juga yang menggunakan visa kunjungan bisnis, kunjungan turis. Banyak. Tahun kemarin ada sekitar 5 ribuan dari Malaysia, 5 ribu jamaah. Kalau kita hampir 19 ribu jamaah dengan menggunakan visa dua jenis visa ini, kurang lebih sekitar segitu. Nah, itu informasi yang mungkin Bapak Ibu harus tahu ya bahwasanya ini bukan kami saja, banyak yang menggunakan ini. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya kami tidak mau menjadi travel yang betul-betul nauzubillah, saya juga tidak mau. Bahkan kemarin itu sempat terdengar dari jemaah kami mengatakan bahwasanya Ustadz yang berangkat bareng kita itu kok dia bilang travelnya bilang ke kami katanya hajinya haji plus roda gitu. Tapi kenyataannya dia pakai visanya apa sama dengan kita. Nah, ini naudzubillah nih. Saya nggak mau Bapak Ibu nanti juga terjebak dengan naudzubillah ya. Travel-travel yang nggak amanah seperti itu. Artinya dia berbohong pada jemaahnya. Dia tidak memberitahu visa yang sesungguhnya. Dia katakan ini haji plus. Harganya mirip dengan kami. Bahkan lebih mahal. Bahkan lebih mahal. Bisa sampai 300 juta untuk yang bisnis. Bisa jadi resident permitnya sekitar 400 jutaan. Tapi mereka tidak jujur. Nah, artinya apa? Mereka bilangnya Puroda, namun pada kenyataannya bukan itu. Dan ini juga banyak dilakukan oleh travel-travel besar untuk istilahnya meminimalisir jemaah yang tidak berangkat. Itu travel-travel besar. Kita bahas istilahnya eh, apa ya dark side-nya ya atau sisi gelapnya mereka itu biasanya mereka juga menggunakan visa ini. Untuk apa? Bagi jemaah yang visanya tidak keluar, mereka akhirnya pakai ini. Nah, itu mereka juga sama melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan. Artinya apa?
Kita tidak bisa selamat ya, tidak bisa selamat dengan eh, macam-macam alibi yang dilakukan oleh travel. Makanya kami tidak mau seperti itu. Kami akan sampaikan dengan segamblang-gamblangnya. Kalau visa kami adalah visa ini yang akan kita pakai, apa yang bisa didapat kita sampaikan dengan terus terang, kita sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Sehingga kita tidak ada rahasia-rahasiaan. Saya tidak mau ada juga Bapak Ibu di sini yang juga akhirnya ke apa sih hanya masuk jurang gitu ya. Travelnya besar, bilangnya Pisapu roda, namun kenyataannya bukan itu. Nah ini naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Baik, selanjutnya kenapa kami memilih visa ini? Selanjutnya adalah harganya lebih murah dan juga lebih worth it ya. Harganya lebih murah, ini lebih worth it. Kenapa? Karena memang sudah banyak yang menggunakan. Selanjutnya membantu dan memudahkan calon tamu Allah ini yang akan kita benar-benar apa namanya, saya observasi banyak lama ya. Observasi lama bagaimana saya bisa menyediakan layanan haji yang ibarat kata tidak banyak memberikan madorot ya bagi jemaahnya gitu. Makanya kami pilih ini karena di sini ada kepastian, di sini ada kejelasan apa yang didapat, apa yang tidak didapat, seperti itu. Yang kami nggak mau banyak jemaah haji yang akhirnya dia keluar ratusan juta, namun kenyataannya dia tidak mendapatkan apa yang seperti disampaikan, begitu. Baik, itu Bapak Ibu alasan kami memilih haji dengan dua jenis visa ini. Kenapa kami ngambil ini? Itulah alasannya. Baik, selanjutnya kemarin ada juga yang memberikan info, Ustadz, ini ada berita. Ya, kemarin ada sempat saya juga baca berita sebelum kami berangkat pun untuk yang jemaah tahun kemarin, itu ada berita Raja Salman melarang menggunakan visa resident permit, visa bisnis, visa ini. Namun fakta di lapangan, selalu kita akan berbicaranya fakta di lapangan. Saya tidak mau masuk ke ranah sana karena fakta di lapangannya jemaah kita 19.000 bahkan 20.000 dengan menggunakan dua jenis visa ini. Jemaah Malaysia ada 5.000, Singapura pun sama. Artinya kita tidak sendirian dan Saudi pun sebenarnya tidak membatasi hal itu. Yang penting kita apa? Yang penting kita beli paket gitu. Jadi yang dibatasi oleh Saudi itu apa? Menumpuknya jamaah di Arafah, Mina dan Musdalifah. Bagaimana supaya tidak numpuk? Oke, jenis visanya bukan haji, tapi kita kan beli tadi. Kita beli paket. Jadi kita masuk pada kuota yang sudah disediakan. Jadi kita tidak di luar kuota orang haji. Sehingga kita tidak mengambil hak orang lain. Kita tidak mengisi hak orang lain. Kita beli. Ya. Kita beli paket untuk Arafah, Mina, dan Musdalifahnya. Hanya saja jenis yang kita gunakan, visa yang kita gunakan adalah bukan visa haji. Itu saja. Nah, itu saja yang mungkin akan memperjelas ya. Sehingga kita ini tidak menzalimi orang lain. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk slide hajinya sampai di sini cukup insya Allah. Selanjutnya mungkin saya akan share beberapa foto-foto tahun kemarin ya. Tahun kemarin qadarullah ada juga nih yang ikut bareng kami ya. Ustadz Maulana mungkin sebagian ada yang kenal ya, yang jamaah yang ada di TV itu. Beliau ambil ke kami ya. Ini waktu pelaksanaan manasik sebelum keberangkatan. Nah, selanjutnya ada foto kami bersama istri ya sebelum keberangkatan. Selanjutnya ini dengan jamaah-jamaah kami ya bisa dilihat ya menggunakan pakaian yang biasa saja, tidak seragam. Memang untuk keberangkatan itu kita menggunakan seragam masing-masing, menggunakan pakaian masing-masing yang sopan, yang baik. Nah, ini sudah di pesawat kita kemarin menggunakan Qatar Airways. Untuk tahun ini kita nanti akan kasih info insya Allah 1 bulan atau mungkin 2 bulan sebelum keberangkatan pesawat apa yang akan fix kita gunakan. Selanjutnya ini ketika di Madinah ya, kita ada sesi ziarah menuju ke Masjid Kuba lah, ke Uhud dan lain segala macam. Nah, ini masih di Madinah. Ini jamaah-jamaah kita mengunjungi Raudhah, ya berkumpul di pelataran Masjid Nabawi, menuju ke Kuba ya. Nah, ini jamaah kami ya, kebetulan Ustadz Maulana ikut, akhirnya mereka juga terhibur juga dengan adanya Ustadz Maulana. Namun yang jadi konsen kita adalah kita
punya ustadz sendiri juga insya Allah ya yang membimbing. Nah ini kita sudah sampai Mekah ini jemaah-jemaah. Nah baru di Mekah ini sudah mulai menggunakan atribut-atribut yang sama agar kita tidak tersesat nanti saat pelaksanaan umroh dan segala macam. Nah ini saat menuju ke ini. Nah baik selanjutnya ini selesai umroh ya, semuanya selesai umroh, kita berfoto bersama. Oke ini sudah tahallul ya, bapak-bapak ini nanti kita tahallul Pak ya, kita botak dulu ya, untuk di awal-awal kita harus botak dulu ini haji yang pertama ya. Nah, umroh yang pertama juga. Nah, selanjutnya ini foto di Jamarot ya. Nah, ada foto di Jamarot. Nah, ini jemaah kita saat di Jamarot. Ya, ini biasanya prosesi saat sudah mulai selesai ya. Arafah sudah selesai, tinggal lontar Jamarot bermalam di Mina. Nih, biasanya kita pergi ke Jamarotnya jalan kaki dari hotel transit. Karena hotel transit kita dekat dengan Jamarot seperti itu. Kurang lebih 1 kilo sampai 1,5 kilo. Nah, ini di tenda kemarin, ya tenda reguler seperti ini ya. Nah, ini untuk yang haji visa bisnis atau visa turis ya. Nah, baik, selanjutnya ini juga sama ya. Jemaah kita ini ketika di Jamarot, nah, Masya Allah ya. Seperti itu. Nah, ini saat di Jamarot, ini kalau nggak salah hari terakhir sebelum semuanya pulang menuju Indonesia. Ini, karena kita biasanya selesai haji, selang berapa hari kita sudah langsung ke pulangan. Nah, nanti bisa menyesuaikan Bapak Ibu nanti kita insya Allah kita sampaikan detailnya sampai kapannya insya Allah nanti sudah mendekati hari H seperti itu. Nah, ini ketika di Jamarot, nah seperti ini. Nah, jamaah Masya Allah Alhamdulillah lancar. Ya, jamaah kita bisa berangkat haji dengan budget yang cukup murah ya, sekitar 200 jutaan. Namun mereka bisa melaksanakan haji langsung tanpa antri. Nah, insya Allah tetap nyaman. Nah, walaupun ada sedikit mungkin kendala bagi yang visa apa namanya visa bisnis atau visa turis itu ada biasanya ada sedikit kendala-kendala biasa perjalanan ya atau mungkin nanti saat menunggu bis segala macam agak antri ya itu wajar ya. Namanya orang banyak seperti ini biasanya teknis di lapangan itu selalu ada saja ya kurang-kurang sedikit ya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai lontar Jamarot menuju ke hotel transit. Nah, ini menuju ke hotel transit sudah selesai melontar Jamarot di malam hari ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin ini saja foto-fotonya. Selanjutnya mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu, Abu Umu semua, rekan-rekan semua. Mungkin masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada kami. Silahkan ditanyakan dengan sedetail mungkin, ditanyakan dengan serapih mungkin. Sehingga Bapak Ibu nanti tidak ada keraguan lagi ya. Seperti apa sih sebenarnya perjalanan haji kita gitu seperti itu. Baik, silakan saya mulai sesi pertanyaan. Silakan mungkin bisa angkat tangan atau langsung membuka apa namanya mic-nya. Silakan. Tafadhol, Bapak Ibu, rekan-rekan semua silakan. Insya Allah cukup jelas ya apa yang disampaikan tadi ya. Insya Allah ya. Eh, bagi yang ingin bertanya silakan. Ya, silakan Ibu Zuhrida ya. Oke, silakan Ibu. Apa yang Iya, ingin terima ditanya? kasih Ustadz. Mau nanya Ustadz, itu tadi kan kalau yang visa presiden itu kan nanti keterangan tinggalnya itu atas untuk apa untuk apanya itu kan dari timnya Ustadz gitu ya. Betul, Nah betul, itu apakah maksudnya kan sebetulnya kan pada kenyataannya kami tidak bertugas sebagai profesional betul, tadi itu betul. ya. Nah itu apakah itu apa ya? Maksudnya, eh, aman aja gitu secara syariatnya gitu ya Ustadz ya maksudnya kan. Oh baik, baik, baik. Heeh, Iya, mungkin itu heeh. yang biar apa lebih tenang gitu kali ya kalau Betul, betul. Ya, Ibu, baik untuk pertanyaannya, Masya Allah ya. Baik untuk itu, ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Eh, yang harus kita fokuskan itu bukan di sebenarnya bukan di alasannya itu, karena kalau alasan itu kita juga tidak berbohong. Artinya apa namanya si yang sponsor itu ya dia punya perusahaan,
dia mengeluarkan visa, dia mengeluarkan visa kepada kita, gitu kan ya, dikeluarkan pada kita, menjadikan misalkan salah satu di antara kita sebagai stafnya mungkin nanti di sana atau apapun itu. Nah, yang menjadi tanggungannya ya tentu yang memberikan visa itu tadi gitu ya. Artinya dia yang akan menanggung ibarat kata konsekuensinya dari apa yang dia lakukan gitu. Dan memang itu dilakukan banyak travel juga dilakukan oleh banyak orang di Saudi juga. Artinya eh, selama ini ya di sana pun bahkan begini, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa mungkin apa namanya bisa saya sampaikan dulu sedikit ya. Jadi kalau visa yang seperti tadi itu bukan hanya digunakan untuk haji. Banyak sekali di antara kita bahkan mungkin asatizah ya. Asatizah yang sudah besar di antara kita, mereka itu kan belajar ke sana. Mereka tuh niatnya belajar, namun biasanya apa? Untuk izin tinggal belajar itu kan harusnya dari kampus ya. Namun biasanya mereka itu ambil belajarnya di mana? Belajarnya mungkin di halakoh-halakoh. Jadi dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi dia hanya belajar antara halakoh dan halakoh gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka biasanya membeli visa ini. Membeli visa yang statusnya adalah bukan sebagai pelajar gitu. Izin tinggalnya bukan sebagai pelajar. Karena tidak dijual sebagai pelajar itu tidak ada kecuali langsung dari kampus tersebut. Nah, karena mereka sangat ingin belajar di halakoh syekh tertentu, mendapatkan ilmu. Nah, itu biasanya mereka menggunakan jenis visa ini. Statusnya adalah sebagai pekerja apa, namun digunakan untuk belajar. Artinya saya bercermin dari situ dan mereka pun menggunakan itu asatidzah yang sudah besar ini pun artinya untuk kemaslahatan itu sebenarnya masih bisa digunakan karena kita yang pertama tadi yang paling utama itu adalah kita tidak mengambil hak orang gitu. Artinya haji kita itu resmi, kita membeli gitu. Sama seperti yang belajar tadi. Dia tidak mengambil hak orang, ya dia hanya ingin tinggal di situ, dia ingin belajar gitu. Cuman mungkin status visanya bukan visa pelajar gitu ya. Tapi kan namanya orang ingin belajar ya. Insya Allah dari niat yang baik itu kita untuk apa sih ini niatnya? Kecuali kita niatnya di sana kita pakai visanya pekerja tapi niat kitanya misalkan melakukan sesuatu yang haram misalkan. Nah, ini baru mungkin akan sangat mengganggu sekali seperti itu. Mungkin itu ya mungkin Ibu Zuhrida ya. Artinya tidak hanya untuk haji ya. Jadi visa seperti ini pun bisa digunakan biasanya oleh bahkan asatidzah kita yang sudah besar-besar ya kita mungkin tahu ya yang mungkin dia tidak ada background lulusan Madinah sebagai ustadz gitu sebagai mahasiswa atau lulusan Mekah sebagai mahasiswa artinya dia hanya belajar di sana dari halako ke halako itu biasanya mereka menggunakan visa ini banyak tolib kita banyak istilahnya pelajar-pelajar kita yang memang dia tidak bisa kuliah di Madinah secara resmi biasanya mereka menggunakan jalan ini. Nah, ini juga ibarat kata sebagai apa namanya sebagai komparasi ya biar kita juga lebih tenang gitu kok bisa ya seperti ini ya karena memang kita menggunakan ini bukan sesuatu untuk yang haram ataupun lain sebagainya kita menggunakan ini untuk ya ibadah ya karena kita juga tahu sendiri kalau kita lewat pemerintah sebenarnya kezaliman di pemerintah lebih besar gitu ya dengan Bapak Ibu menyetorkan sekian juta terus menunggu uangnya dikelola sama pemerintah bahkan pengelolaannya kita tidak tahu kemana banyak kezaliman di sana dilakukan. Nah, ini nauzubillah juga artinya uang kita juga akhirnya kita nggak tahu diinvestasikan kemana gitu kan. Mungkin selama ini Bapak Ibu juga ketahui tentang hal itu gitu ya. Terus yang lain-lainnya ya gitu. Artinya dunia ini ya kita tidak bisa naif kan gitu ya. Artinya banyak sekali orang-orang yang memang di sana justru lebih jahat gitu. Kita fokus pada niat kita apa sih nih? Kita pakai visa ini untuk apa sih? Kita untuk ibadah, kita untuk belajar ya Bismillah. Gitu. Karena kita bukan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Dan orang Saudi pun memberikan kemudahan ini, artinya sponsor yang di sana memberikan kemudahan ini, mereka juga niatnya ya udah ingin membantu. Karena mereka juga tahu antrian di Indonesia tuh puluhan tahun ini Nauzubillah gitu ya. Maksudnya mereka juga sampai kaget, wah sampai seperti itu ya. Terus uangnya gimana? Wah, dikelola pemerintah segala macam. Mereka juga prihatin juga dengan keadaan yang ada di kita gitu ya. Artinya mereka memberikan kemudahan ini ya sudah atas keriduan mereka gitu. Mereka ya udah nggak apa-apa, kamu statusnya sebagai staf kami tapi nggak usah kerja kan gitu. Artinya itu sudah ada keriduan langsung dari yang memberikan
bisa, nggak usah kerja, yang penting ya udah kalian bisa berhaji. Namun mungkin saya minta ibarat kata mungkin sebagian ya atau harta mungkin dari proses ini, karena kita juga ada proses gitu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini kemudahan yang diberikan oleh pihak Saudi juga, artinya sponsor-sponsor kita yang ada di sana. Jadi visa itu bisa digunakan untuk berhaji ataupun untuk belajar. Mungkin itu ya Ibu Zurida yang mungkin bisa menjawab. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jawab walau alam. Tapi kami kembali ke niat insya Allah gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik gitu. Baik. Ya, eh, ya, Ustaz. ya. Selanjutnya ada dari Ibu Dewi ya. Ustaz izin bertanya bagaimana dengan calon jamaah usia di atas 55 yang ingin menggunakan visa resident permit. Nah, bagi jemaah yang di atas 55 ataupun di bawah 21 tahun, mohon maaf. Karena memang regulasinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan resident permit bagi jemaah yang memang usianya sudah di atas 55 atau di bawah 21. Jadi mungkin alternatifnya tadi saya sampaikan, kita menggunakan visa bisnis atau visa turis gitu. Nah, itu sebagai alternatif. Memang ada sedikit kekurangan ya, kelemahan, namun apa daya ya. Artinya kita carikan solusi yang lain pun sulit gitu ya. Artinya sulit, hanya ada solusi itu saja mungkin sementara ini. Kita tidak tahu ke depannya perkembangannya seperti apa, karena Saudi ini eh, tahun 2030 ini punya visi yang lain. Artinya sektor benar-benar ya sektor pariwisata ini, bahasanya nih kita nih pariwisata disebutnya karena kita pariwisata religi. Bahasa pariwisata ini digunakan mereka untuk nanti 2030. Artinya apa? Mereka mungkin akan membuka sebesar-besarnya di tahun 2030 kemudahan bagi siapapun yang ingin berangkat menuju Saudi, karena mereka diuntungkan dengan itu. Tentu kan ada uang yang masuk menjadi devisa negara mereka gitu ya. Menjadi ya pendapatan mereka seperti itu. Jadi gitu ya Ibu ya, mohon maaf untuk yang 55 atau di bawah 21 kemungkinan besar hanya bisa menggunakan alternatif yang kedua. Jadi tidak bisa menggunakan resident permit. Terusnya ada pertanyaan lagi, apakah Ahsan eh, apa Ustaz Gilang apa lang? Pertanyaan, apakah itu Ahsan? Ini Eh, saat ya apa namanya yang tadi melanjutkan pertanyaan ibu yang tadi gitu. Tadi mm-mm. kan diksi bahasanya agak apa ya? Yang tadi Oh kita ya, pakai izin tadi, apakah Ahsan mungkin yang sebenarnya? Itu oh ya, udah terjawab tadi, udah terjawab. oh ya, siap siap Gitu siap dah, siap, siap siap. Syukran syukran. Yang siap, lain siap. mungkin silahkan. Eh, Mungkin masih ada keraguan atau ada yang belum jelas, silahkan. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Cukup jelas ya, Insya Allah. Jadi memang di dua haji yang kita akan adakan ini, kita menghindari berbagai macam hal yang bisa menzolimi Bapak Ibu. Nah, untuk nanti istilahnya kenyamanan, apakah ini tidak melanggar syariat ya, tadi sudah saya sampaikan, artinya niat kita apa, Insya Allah kita tidak sampai melanggar itu. Yang penting kita tidak mengambil hak orang, kita tidak menzolimi orang lain. Itu aja. Kita dapat visa diberikan sama sponsor, sponsor memberikan kemudahan ya bagi kita dan itu kan atas izin sponsor, artinya sponsor mengizinkan kita untuk berhaji gitu. Silahkan antum pakai visa saya, silahkan untuk berhaji. Artinya di situ ada keridoan dari mereka. Jadi tidak masuk kategori kita menyalahgunakan atau mungkin kita apa namanya eh, ilegal gitu ya bahasanya. Tidak ya insya Allah. Karena memang itu sudah dari keridoan yang memberikan visa kepada kita gitu. Sama dengan yang visa bisnis ataupun visa ziarah. Itu ada sponsornya. Semuanya tuh pasti ada sponsornya. Nah, kesepakatannya apa dengan sponsor? Kalau kesepakatannya memang silahkan, boleh, maka kita boleh. Sebagaimana halnya tadi asatidzah yang belajar di halakoh-halakoh, tidak resmi di universitas, mereka menggunakan visa yang sama, mereka meminta pada syekhnya, bahkan meminta pada gurunya, ada yang meminta pada mungkin rekannya. Rekannya mengeluarkan visa. Ayo dah antum lah jadi sopir saya bahasanya. Tapi silakan kamu boleh berkata mencari ilmu, silakan boleh
pergi ke halako-halako nggak kerja dengan saya gitu, tapi saya kasih visa kerja. Itu ada Ibu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah ini tidak melanggar syariat karena kita dapat keriduan langsung dari yang memberikan visa seperti itu. Nah, untuk imigrasi Indonesia, imigrasi itu sebenarnya tidak bisa melarang kita. Secara konstitusi juga tidak bisa melarang kita pergi karena kita sudah punya visanya. Kecuali kita tidak punya visa, kita maksa pergi. Nah, ini baru melanggar seperti itu. Atau kita punya red notice. Nah, ini beda lagi halnya ya. Red notice ini bagi orang-orang tertentu saja mungkin ya. Mungkin buronan lah atau mungkin yang melakukan tindak kriminal lah. Yang seperti ini insya Allah tidak bagian dari kita seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silahkan. Ya. Prosesnya insya Allah mudah nanti ya. Nanti insya Allah kalau memang sudah yakin, sudah ingin mendaftar, hubungi kami kembali. Nanti saya akan berikan alur prosesnya, kapan pembayaran DP, kapan proses visanya, umrohnya dan segala macamnya seperti itu. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Saya ada di sini. Jeffrey gimana? Jeffrey. Cukup jelas Jeffrey. Abu Umu silakan. Yang lain mungkin atau dari rekan-rekan yang mungkin nanti akan menjelaskan juga ke jamaah. Ada juga rekan-rekan yang ingin membantu gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau untuk harga-harga ya sudah jelas ya di player ya. Harga-harga dan segala macamnya. Mungkin sedikit saya buka dulu fotonya biar mungkin nanti jadi Saat ya silakan. harga tuh kan berubah sewaktu ya biasanya. Betul. Tapi prediksi misalkan andai kata berubah itu ada nggak sih range-nya gitu rentangnya? Misalkan harga sekarang sekian, kisaran sekian sampai sekian, biar nggak terlalu apa gitu mungkin kalau orang yang nggak siap. Ya. Gitu, Sat. Baik, untuk harga itu sih lebih ke dua hal saja sih biasanya yang mempengaruhi. Pertama, mungkin harga tiket yang tiba-tiba mungkin naik atau juga mungkin dari harga hotel ya Ustaz. Jadi seperti itu ya. Harga hotel yang mungkin tiba-tiba naik karena memang ketika musim-musim tertentu itu kadang ada kenaikan yang di luar ini ya, di luar perkiraan. Seperti yang terjadi di Ramadan tahun kemarin. Itu banyak travel yang sudah memasang harga sekian umroh ya, ini untuk umroh saja. Itu tiba-tiba harga hotel naik 3 kali lipat. Nah, untuk haji ini, kalau haji sih dari tahun ke tahun perkembangannya sampai saat ini tidak ada kenaikan seperti Ramadan yang kemarin. Mungkin Ramadan kemarin ini adalah Ramadan yang pertama kali banyak ya jemaah umroh setelah COVID, sama seperti haji juga. Haji itu tahun kemarin kan adalah tahun yang benar-benar banyak mulai terbuka kembali, banyak lagi yang datang. Nah, ini yang jadi apa namanya? Mungkin kendala ya tiba-tiba ada kenaikan sepihak ya dari para penyedia layanan hotel. Adapun untuk yang lainnya insya Allah tidak akan ada perubahan signifikan. Sekalipun ada perubahan, range-nya tidak akan melebihi insya Allah mudah-mudahan di angka 20 juta ya. Tidak akan insya Allah. Karena nanti kan ini saya akan bahas coba nanti ya. Nanti di sini tuh kan ini kan harga untuk yang kuat ya. Ini jadi harga-harga yang ada di player itu adalah harga untuk jenis kamar yang isinya berempat atau ya berempat ya, maksudnya berempat ataupun nanti berlima itu bisa jadi saja, bisa jadi ada yang berlima seperti itu. Artinya ini di atas 4 lah harga untuk hotel yang mungkin tempat tidurnya di atas 4 gitu. Nah, selanjutnya juga mungkin saya perlu sampaikan juga. Jadi Bapak Ibu nanti Ustaz bisa nggak nanti saya request hotelnya yang double ya. Request hotelnya yang bersama suami saja bisa. Nanti paling ada harga yang lain yang akan kita berikan karena memang untuk double pasti tentunya ada konsekuensi harganya lebih mahal seperti itu. Di semua ya, di semua apa namanya? Di semua jenis paket ya. Ketika Bapak Ibu ingin memesan double gitu ya berdua, itu tentu harganya nanti berbeda dengan yang
normal ya. Yang normal itu yang mungkin yang tadi satu kamar berisi 4 orang itu. Baik, sebentar saya coba buka dulu ya. Mungkin kita akan breakdown ya player yang ada sehingga kita bisa sama-sama mungkin cek lagi apa yang perlu dipertanyakan seperti itu. Bentar. Baik. Yang pertama ada ini. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Baik, saya akan share screen. Nah, ini ada 2 ya. Kemarin kita ada 2 program haji ya. Yang pertama ini yang haji tanpa antri ini maksudnya adalah haji dengan visa apa namanya? Tadi visa kunjungan bisnis atau kunjungan turis. Iya, dengan Raihan, maaf, saya agak ketinggalan tadi untuk yang resident permit, yang paket yang mana ya, Ustaz? Oke, yang resident permit nanti setelah ini kita bahas ya. Jadi ini untuk yang visa ini dulu ya, ini untuk yang visa apa namanya dengan kunjungan bisnis ataupun turis. Nah, di sini ada keterangan 210 juta harganya, betul. Ini 210 juta ini sudah include semuanya ya. Jadi sudah biometrik, sudah juga hotelnya, pesawatnya, dan lain segala macamnya. Nah, dengan visa plus tendanya kita cantumkan situ jelas, tendanya hanya Arafah ya. Untuk yang visa bisnis ataupun visa turis ini kita hanya tenda Arafah saja dapatnya. Kita tidak akan pernah bisa dapat tenda Mina karena memang untuk yang turis ini regulasinya berbeda ya. Regulasinya berbeda. Selanjutnya, insya Allah kita ada bimbingan full ya. Nanti insya Allah kami, dengan tim kami, saya juga insya Allah nanti mudah-mudahan bisa berangkat juga bareng Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada kendala yang di luar ekspektasi kita ya, seperti sakit dan segala macam. Baik, di situ apalagi ya di sini ada exclude-nya ya atau yang tidak termasuk ada hadiu keperluan pribadi dan sebagainya. Nah, di sini ada persyaratan, persyaratannya paspor ya tentu minimal 9 bulan ya masih aktif. Selanjutnya ada sertifikat COVID. Nah, ini sertifikat COVID selalu ada ya. Sertifikat COVID nanti juga ada scan identitas ya. Terus foto ya seperti itu. Biasa ini ya normal. Tapi untuk yang visa bisnis ataupun yang visa apa namanya nih visa turis ini kita ada satu lagi kalau nggak salah saya lupa mencantumkan di sini. Saya sampaikan ada satu lagi Bapak Ibu mungkin nanti bisa menyerahkan nomor rekening ya nomor rekening karena untuk yang visa bisnis dan visa turis ini dari pihak imigrasi di Indonesia meminta nomor rekening baik itu Mandiri, BCA ataupun BNI ya. Jadi nomor-nomor rekening yang memang sudah diakui internasional ya. Itu biasanya cuma 3 itu sih 3 macam itu ya. Antara Mandiri, BCA ataupun BNI. Nanti kalau yang nggak punya gampang lah nanti tinggal dibuka saja baru masukin apa istilahnya saldo 500.000 nggak masalah. Itu hanya cuman buat formalitas saja diminta oleh imigrasi seperti itu. Selanjutnya ini programnya sekitar 28 hari ini lebih lama ya dari yang visa yang resident permit. Kenapa lebih lama? Karena kita kalau menggunakan visa bisnis ataupun visa turis ini itu kita masuk Saudinya bisa jauh sekali ya dari eh, tanggal haji bisa sampai 3 pekan lebih ya kita sudah harus berangkat ke sana sudah stay di sana itu untuk visa bisnis dan visa turis. Adapun visa resident permit nanti berbeda. Baik, selanjutnya apalagi di sini yang harus di breakdown. Oke, untuk pesawatnya nanti pilihannya memang banyak kita eh, akan confirm biasanya di 2 bulan ataupun 40 hari sebelum keberangkatan insya Allah. Nanti pelunasan juga sama ya di 40 hari bahkan di 2 bulan sebelum keberangkatan kita ada pelunasan sehingga kita bisa booking lebih awal. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa saya sampaikan dulu ya.
Jadi nanti mungkin akan lebih cepat ya pelunasan yang di sini. Kenapa? Itu untuk menjaga tadi. Makanya tadi ada ada beberapa teman bertanya, Ustadz bagaimana kalau tiba-tiba ada kenaikan? Nah, untuk menjaga itu biasanya kami mewajibkan jamaah untuk melunasinya jauh-jauh hari. Agar apa? Agar kita segera full payment. Ya, kita booking dengan full payment sehingga tidak ada lagi ya, kenaikan-kenaikan yang signifikan gitu ya. Dan tidak akan kena gitu karena kita sudah jelas sudah full payment dan booking. Jadi insya Allah itu solusi dari kami. Ya, kami juga tidak mau ya tiba-tiba jemaah harus nambah itu kami pun tidak mau. Kami pun sangat tidak mau tiba-tiba Bapak Ibu harus nambah sekian-sekian itu kami tidak mau. Makanya biasanya minimalisirnya adalah dengan pelunasannya lebih cepat ya bisa 2 bulan sebelum keberangkatan gitu ya. Bahkan mungkin travel lain bisa lebih cepat ya. Kalau kami ya karena 2 bulan itu sudah cukup bagi kami, insya Allah tidak. Kalau tidak. Ya, dengerin ya. Gimana? Baik, selanjutnya untuk yang ini yang resident permit. Nah, ini untuk yang resident permit tadi sebagaimana saya sampaikan untuk yang resident permit ini kita mendapatkan visa yang betul-betul izin tinggal sehingga kita bisa izin tinggal di sana, kita nyaman. Nah, statusnya adalah sebagai penduduk Saudi. Namun tadi kekurangannya ada minimal ya usianya 21 maksimalnya 55. Harus sudah vaksin COVID juga. Ini sebenarnya syarat vaksin ini buat di Indonesia ya. Saudi tidak meminta ini tapi untuk di Indonesia kita butuh ini. Selanjutnya apabila membayar DP langsung 50 juta itu proses langsung kita lakukan pembuatan visanya. Setelah itu Bapak Ibu umroh ya. Di sini ada umroh gratis itu maksudnya adalah umroh untuk pembuatan nanti ID card atau pembuatan resident permitnya, pembuatan biometrik di sana. Ya, jadi Bapak Ibu harus berangkat ke Saudi, nanti kita yang mengurus semuanya. Insya Allah harganya sudah termasuk ke dalam yang ada di paket tersebut. Selanjutnya juga nanti lulus sidik jari tentunya ya, lulus biometrik ini semua pasti wajib ya. Jadi nanti Ustadz biometrik bisa nggak sih nggak lulus? Nah, itu tergantung ya mungkin kalau Bapak Ibu selama ini belum pernah melakukan perjalanan luar negeri atau tidak pernah berurusan dengan kepolisian dan segala macam, insya Allah tidak akan ada kendala. Namun apabila yang sudah sering berurusan mungkin dengan kepolisian, nah ini mungkin saya harus tahu dulu nih, harus kita cek dulu gitu ya. Urusannya apa nih? Nah, itu apalagi yang bepergian ke luar negeri, terus mungkin ada sedikit urusan dengan kepolisian di sana ini bisa jadi juga gitu ya. Nah, silakan bagi yang sudah mau live grup silakan ya, yang masih di sini juga boleh silakan. Baik, selanjutnya apalagi di sini ada harga-harganya ini untuk bintang 3 ya. Baik, Bapak Ibu semua mungkin satu lagi untuk di hotel transit ya nanti hotel transit itu tidak ada sistem double triple ya. Untuk di hotel transit nanti kita akan merger ya. Jadi Bapak Ibu yang double mungkin nanti beli double itu kita hanya bebankan untuk hotel yang ada di Madinah dan Mekahnya saja. Adapun hotel transit itu kita tidak ada double triple ya. Jadi kita merger artinya berempat ya ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak itu untuk di hotel transit. Begitupun nanti di tenda ya. Tenda itu tidak ada double triple. Di tenda nanti ya jamaah perempuan dengan perempuan, jamaah laki-laki dengan laki-laki. Jadi sekali lagi untuk hotel transit kita tidak ada double triple. Tapi untuk yang hotelnya adalah hotel bintang 5-nya yang di Mekah Madinah itu insya Allah kalau yang pesan double berarti satu kamar berdua, yang pesan triple satu kamar bertiga seperti itu. Nah, silahkan mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain boleh, yang baru datang boleh, yang sudah lama menyimak, yang mau izin live group juga boleh silahkan. Nah yang baru datang apakah sudah jelas Bapak Ibu? Insya Allah ini saya rekam ya nanti mungkin yang ingin rekamannya nanti saya kirim ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua yang kita usahakan
Allah berikan kita kemudahan untuk menjadi tamunya, tamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi jamaah haji, dan juga mohon doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan usaha kami ya, hasil observasi kami, hasil pilihan kami adalah pilihan yang menjadi pilihan yang terbaik buat Bapak Ibu, dan kami juga selaku penyedia layanan bisa memberikan layanan yang maksimal baik sebelum keberangkatan maupun sampai nanti saat proses keberangkatan, saat proses haji sampai pulang kembali. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua ya. eh, Semoga kita diberikan kemudahan. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi ya untuk penjelasan terkait dam haji. Oh, baik ya. Untuk yang dam dan hadyu memang itu di luar itu ya, di luar apa namanya? Di luar harga betul. Kenapa dam hadyu ini lebih ke ini, kalau hadyu itu adalah kambing yang disembeli ketika Bapak Ibu melakukan dua jenis haji. Pertama hajinya tamattu atau hajinya qiron. Nah, nanti kan haji itu ada 3 macam, ada tamattu, ada qiron, ada ifrad. Nah, untuk yang tamattu dan untuk yang qiron itu wajib yang menyembelih kambing. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu dari saku masing-masing. Karena itu tidak ditanggung oleh kita karena itu kan pilihan. Nah, selanjutnya bagaimana Ustadz untuk yang dam? Nah, ini dam juga pelanggaran, dam itu untuk pelanggaran. Nah, untuk yang resident permit insya Allah ya kita tidak ada pelanggaran, ya tidak akan ada pelanggaran, tidak akan ada, insya Allah mudah-mudahan lancar. Untuk yang visa tadi apa namanya, visa ziarah atau visa bisnis, mungkin nanti akan ada proses sedikit yang mengharuskan kita melakukan sedikit apa namanya, larangan ihram, bukan pelanggaran juga maksudnya larangan ihram. Nah itu mungkin nanti damnya ya insya Allah juga keluar dari masing-masing gitu ya. Dam itu kalau hadiah itu sekitar berapa ya? Kalau di sana itu sekitar 300 real ya, 250 sampai 300 real. Kalau di kita dikali 4 sekitar 1 jutaan, iya 1 jutaan ya. Ada yang 1 jutaan. Ada juga yang kalau yang resmi dari Saudinya biasanya di harga 400 sampai 500 real, 2 jutaan. Harga kambingnya ya. Ustaz, kambingnya murah ya. Memang di sana seperti itu harga kambingnya. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut nanti, oh harga kambingnya 2 juta ya. Ya memang yang penting sudah masuk syarat, sudah cukup umur, nah itu kambingnya boleh disembelih. Dan itu dibagikan ke penduduk Mekah. Jadi kita tidak memakan ya Bapak Ibu ya. Di kambingnya dibagikan ke penduduk Mekah. Nah untuk yang dam dan haju ini nanti insya Allah dijelaskan ulang saat manasik ya. Insya Allah saat manasik haji ya. Kapan sih kita terkena dam? Kapan kita harus membayar hadyu? Itu insya Allah nanti akan ada penjelasan lagi saat manasik haji. Nah, untuk sekarang mungkin kita fokus dulu di sini ya. Fokus di harga dan proses keberangkatan. Untuk yang dam dan hadyu insya Allah nanti ada penjelasan lebih jelas, lebih detail karena ini ada dalil-dalilnya, ada macam-macamnya. Sangat banyak ya. Baik itu ya Mbak Nurul. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kemudahan, kelancaran. Bagi yang calon jemaah haji diberikan keyakinan, bismillah kita berangkat sama-sama. Bagi yang teman-teman ya silakan Allah berikan kemudahan untuk bisa menjelaskan kepada rekan-rekan semua yang juga bisa membantu akhirnya orang untuk bisa berangkat haji langsung tanpa antri dan juga nyaman insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir sore hari ini. Insya Allah nanti jika ada next kesempatan kita bikin Zoom meeting lagi, mungkin pembahasannya temanya berbeda ataupun masih yang sama dengan istilahnya peserta yang berbeda. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.